Perkenalkan, Ibu di sini akan mengetes kalian terkait tes DAT. Perkenalkan nama Ibu, Ibu Julaiha. Bisa dipanggil Ibu Ju maupun Ibu Leha. Silahkan. Oke, baik. Nah, tes DAT itu merupakan tes diferensial aptitude test. Ada yang tahu kira-kira tujuannya untuk apa nih teman-teman? Potensi, Bu. Betul. Jadi tes DAT itu terkait kita mencari potensi apa sih yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Nah, ini duduknya sudah sesuai absen ya? Sudah. Kalau duduk absen pertama siapa? Aku. Oh iya, baik. Siapa Mbak namanya Mbak? Ayunda. Oh Ayunda. Salam kenal ya Mbak Ayunda. Oke Mbak Ayunda. Nah, jadi tes DAT itu mengukur terkait 5 aspek ya anak-anak. Yang pertama terkait aspek verbal, di mana nanti kalian akan diukur kemampuan dalam lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua ada tes terkait kemampuan numerikal, berarti terkait angka dan juga hitung-hitungan. Dan nanti tes ketiga terkait kemampuan logika. Jadi nanti akan mengukur kekuatan kemampuan kalian dalam berpikir abstrak atau logika. Kemudian yang keempat ada tes ruang bidang, yaitu tes terkait kalian akan menentukan kemampuan spasial kalian nih teman-teman. Terus nanti yang terakhir, yang kelima itu ada tes terkait mekanikal. Jadi mekanikal kan berarti terkait alat ya maupun permesinan gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya. Nah, nanti sistem pengerjaannya itu estafet ya anak-anak. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang mau ke toilet terlebih dahulu untuk buang air kecil maupun mau cuci muka, saya persilakan. Oke, sampai di sini belum ada ya? Oke, baik. Nanti saya akan memberikan lembar soal dan juga lembar jawaban. Tapi sebelum itu, mohon untuk barang selain ballpoint diharapkan untuk masuk ke dalam tas. Jadi yang di atas meja hanya ballpointnya saja ya anak-anak ya. Sudah selesai? Sudah. Baik. Ibu akan membagikan lembar jawaban. Silahkan diisi sesuai identitas kalian. Jangan sampai ada yang keliru maupun salah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya saya akan membagikan lembar soal untuk kalian. Nanti lembarnya akan saya bagikan secara tertutup ya. Jadi diharapkan untuk kalian jangan membuka terlebih dahulu. Kita akan mengerjakan secara bersama-sama. Oke, aktivitas pengerjaannya bisa kita mulai. Kalian bisa mengecek terlebih dahulu. Oke, mulai dari covernya. Kemudian halaman pertama, apakah sudah komplit atau ada soal yang terlewat atau rusak? Bisa bilang kepada saya, akan saya tukar dengan soal yang lain. Ada 12 lembar. Apakah sudah aman semua? Aman? Baik, mungkin sebelum kita mulai mengerjakan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, selanjutnya kalian boleh melihat lembaran pertama. Lembaran pertama terkait aspek kemampuan verbal. Soalnya dari nomor 1 sampai dengan 20, waktu pengerjaannya 10 menit. Soalnya nomor 1 sampai dengan 20, pengerjaannya selama 10 menit. Jadi masing-masing soal kalian hanya diberikan waktu selama setengah menit. Petunjuk pengerjaannya, pilihlah satu jawaban di antara 5 pilihan jawaban. A, B, C, D, atau E yang merupakan jawaban yang paling tepat dari soal. 1 sampai 5 itu terkait sinonim, kemudian 6 sampai dengan 10 terkait dengan antonim,
Kemudian nanti 11 sampai juga 15 ada terkait persamaan kata. Terus nanti 16 sampai 20 kalian akan mengisi kata mana yang sesuai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Oke, pengerjaannya dimulai dari sekarang. Lima menit lagi. Satu menit lagi. Oke, selesai. Lanjut ke halaman selanjutnya. Halaman 3 terkait tes kemampuan numerikal. Setelah ini Ibu akan bagikan kertas MPS yang bisa untuk kalian coret-coret. Jadi diharapkan untuk lembar soalnya tetap bersih, jadi jangan mencoret-coret di soalnya. Terus kemudian untuk penggunaan kalkulator maupun handphone diharapkan jangan menggunakan ya. Jadi benar-benar kalian menghitung secara manual. Bisa kalian buka tes kemampuan numerikal soal terdiri dari nomor 21 sampai dengan 40. Waktu pengerjaannya 15 menit. Waktu pengerjaannya 15 menit. Berarti kalian hanya memiliki waktu tidak sampai 2 menit ya teman-teman. Jadi diharapkan untuk fokus dan pastikan hitungan kalian tepat. Petunjuk mengerjakan. Pilihlah satu jawaban di antara 4 pilihan jawaban A, B, C, atau D yang merupakan jawaban paling tepat dari soal. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik. Waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Lagi. Satu menit lagi. Selesai. Lanjut ke tes kemampuan berikutnya. Di halaman 6 terkait tes logika verbal dan analitis. Soal nomor 41 sampai dengan 60 dengan waktu pengerjaan 10 menit. Soal dari nomor 41 sampai dengan 60 dengan waktu pengerjaan 10 menit. Dengan petunjuk pengerjaan disajikan beberapa pernyataan dan beberapa kesimpulan. Pilihlah salah satu pilihan jawaban A, B, C, D, dan E yang merupakan kesimpulan paling tepat menurut daya nalar kalian. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Baik, kita mulai dari sekarang. Menit lagi. Satu menit lagi. Selesai. Lanjut. Berikutnya
80. Waktu pengerjaannya hanya 15 menit. Di sini nanti akan dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama nanti 61 sampai dengan 70 terkait dengan figural. Kemudian kalian bisa lihat pada halaman 11 nomor 71 sampai dengan 75 terkait ruang bidang. Jadi kalian bisa berimajinasi terkait gimana caranya untuk menjawab ataupun menyusun ruang bidang 3 dimensi. Terus terakhir nanti di halaman 12 kalian bisa buka nomor 76 sampai dengan 80 itu terkait katrol. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, dengan penunjuk pengerjaan untuk tes penalaran figural, tes ini melihat deretan pola atau gambar yang merupakan rangkaian berdasarkan urutan tertentu. Pilihlah gambar kelima yang merupakan urutan kelima dari gambar yang sesuai untuk soal. Kemudian penunjuk pengerjaan untuk tes berikutnya, yang tes bangun ruang. Pilihlah salah satu bangun 3 dimensi A, B, C, dan D yang paling benar berdasarkan jaring-jaring bangunan 2 dimensi yang ada di sebelah kiri. Kemudian petunjuk pengerjaan yang ketiga, pilihlah salah satu jawaban A, B, C, atau D yang paling benar berdasarkan gambar yang ada di sebelah kiri. Nanti semua sudah input waktunya 15 menit. Jadi diharapkan untuk yang sudah selesai penalaran figural dilanjutkan langsung ke bangun ruang, terus kemudian di bagian katrol. Tidak usah menunggu aba-aba dari saya. Bisa dipahami semua? Bisa. Oke, waktu pengerjaan dimulai dari sekarang. Lagi 1 menit lagi. Selesai. Oke, diharapkan untuk semua meletakkan alat tulisnya, kemudian melipat kembali soal maupun lembar jawabnya, tidak usah dikerjakan lagi. Yang sudah selesai berarti sudah semuanya? Sudah. Oke, gimana perasaannya setelah mengerjakan tes DAT? Pusing ya? Menurut kalian yang paling mudah yang mana nih? Yang pertama terkait verbal ya? Semua sama, verbal semua? Oh, yang lain musik ya? Oh, figural. Oh iya, baik. Dan nanti setelah ini kalian bisa melihat hasil kalian di ruang BK untuk seminggu yang akan datang ya. Jadi mohon untuk ditunggu dulu. Nah, setelah ini kalian bisa istirahat dan saya akan mengambil lembar jawabnya terlebih dahulu ya. Oke, semuanya sudah selesai. Setelah ini kalian saya persilahkan untuk istirahat dan sampai bertemu lagi untuk minggu depan di tes-tes berikutnya bersama saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.